jadi udah nggak ada. Iya. Udah nggak ada paling ya bah itu. Ya kita harus bertemu itu bagaimana cara bersilaturahminya, kita bertukar doa. Wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya bersilaturahim dengan Bapak Ustadz. Siapa namanya Pak? Ya Pak. Ustadz Mahdum ya. Mahdum orang ini dari Pandat. Iya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ditemenin oleh Bapak Lurah nih. Hai. Lurah nih luar biasa ya. Insyaallah pengabdiannya selama ini kepada masyarakat diterima sebagai amal soleh Pak. Amin. Amin ya Allah. Tuh. Waalaikumsalam. Nah ini kiainya nih. Aduh. Masya Allah. Barakallah. Aduh. Ntar kalau lewat, suka lewat ke Samalang nggak? Alhamdulillah. Mampir tuh. Atau Jadi putra mama masa betul. sah si Ihsan. Oh Ido. Atau mampir rumah Ido mah adanya habis maghrib. Rino. Iya kan soalnya dia kerja di yayasan. Nih. Jadi udah nggak ada. Iya. Udah nggak ada paling ya bah itu. Ya kita harus bertemu itu bagaimana cara bersilaturahminya, kita bertukar doa. Nah kira dan solusinya bagaimana secara kita diam di dalam kemasyarakatan supaya kita menyembuhkan terutama sara negara dan agama kita yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Iya. Kita makanya ini juga yang kita doanya anak saya ini lagi membuka itulah kadarnya supaya punya pengertian sedikit pun kita istilah bermanfaat. Amin amin amin. Nggak ada lain yang dikatakan kita istilahnya yang diharapkan sama kita itu cuma wawaladun saleh. Betul Kan betul. bisa ya ulah Ya, mendoakan terhadap kita kan udah tua kita. iya Kita iya. nggak bisa apa-apa kita apalagi mencarinya ya sesudahnya mah sekarang mah kita harus makanya gimana caranya kita supaya kita istilah pulang terhadap dari capek kita sekarang pas saya harus duduk Itu anak pertama apa? bukan itu sebetulnya anak paling bontot. Oh paling bungsu. Iya bungsu itu bungsu anak semuanya 6 semuanya itu Udah nikah? ini Ini. udah mau punya anak makanya Pak ini istilah doain itu lagi hamil sekarang memang udah sebulannya dirangkas dia perlu ulang sekarang kerjaan. Oh iya iya. Oh istrinya orang Rakas. Barakallah. Iya. Iya iya iya. Ya memang kan kalau menurut hadis Rasulullah ya ada 3 perkara kan yang bisa mengalir terus pahalanya. Iya itu. 1 sedekah jariah. Iya. Ya kalau bisa kita mumpung masih hidup sedekah jariah lah Jadi ya untuk persiapan bekal orang. Memang gampang diucapkan, susah dikerjain. mudah dikerjakan kalau mau. Jangan Lurah ya. Iya. Sekarang nggak ada istilah sulit ya. Nggak ada tuh. Istilah sulit nggak ada. Sekarang kalau mau pasti bisa ya. Iya bisa insya Allah. Kan itu sedekah jariah itu bukan karena istilahnya kita besarnya, biarpun sedikit pun kita ikhlas hati kita. Nah itu yang dicari sama kita. Kita jangan mengharapkan terapi yang besar. Takutnya begini yang besar enggak, yang kecil enggak dimanfaatkan. Itu yang itulah itu sama. Itu istilah sama ilmu juga pun yang gitu yang diharapkan sama kita. Dan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Biarpun alif 1 kita harus manfaatkan. Kemana nepinya ilmu itu? Karena ilmu enggak ada ujungnya dan enggak ada habisnya. Mencari harus kita kalau punya kita ada yang minta kasih kita semampunya kita. Itu ilmu yang dimanfaatkan. Itu biarpun 1 gelintir pemenang asal 1
alif juga kan. Gitu lah. Bukan Iya, kurang besarnya ilmu. Dan kita mudah-mudahan karena anaknya kita ini belajarnya di dalam begitu, mudah-mudahan menjadikan doa terhadap kita. Itu yang diharapkan kita, yang mengalir menjadi jariah motor terhadap Allah. mengirimin doa sama kita ya. Yang baik. Itu harapannya. Ya, yang kedua yaitu udah jelas, yaitu ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga tadi sudah doa dari anak yang soleh. Itu yang kita betul-betul Mudah-mudahan persiapkanlah semampu kita gitu. semampu kita, Pak. Enggak dipaksain, yang Allah juga semampu kita, karena sedikit pun punya Allah, apalagi besarnya punya Allah, kita kan nggak punya apa-apa. Cuman kita ini semua juga itu mau penggerak Allah, kudrat irodatnya Allah. Kita nggak diharuskan harus besar aja, itu pemberian hak. Nah itulah, cuman menunjuknya kita kepada keikhlasan hati kita. Iya betul. Memang sih kita harus belajar ikhlas juga. Iya. Sekalipun kita beramal, kalau nggak ikhlas ya Itu. nggak diterima ya. Iya, ikhlas itu sedikit ucapan sulit itu pada dikerjakannya. Bagaimana cara ikhlas? Ikhlas itu yang nggak bisa diketahui terhadap seseorang dan kepada paman hati kita, bagaimana cara ikhlas? Susah itu ikhlas itu. Cari ikhlas itu susah, cuman hanya bisa dikatakan sulit dikerjakannya, bisa dikatakan tapi sulit dikerjakan. Iya. Makanya orang yang ikhlas itu orang yang tidak bisa digoda oleh iblis ya. Iya. Ketika Allah ketika iblis berdialog sama Allah kan, saya akan goda semua manusia yang ciptaanmu kecuali orang-orang yang ikhlas, yang nggak bisa kan. Iya. Nah, itu. Ikhlas itu masih bisa, nggak bisa diterka sama orang, nggak bisa dikatakan sama seseorang. Ikhlas enggak, harus terk hati kita sendiri. Iya. Ya itulah silaturahim kita kali ini, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Perbanyaklah silaturahim karena silaturahim memperpanjang usia, Alhamdulillah. membuka peluang-peluang amal, Amin, membuka amin, peluang-peluang amin. rezeki ya. Iya. Kalau kita ingin Itu. dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, Amin, ya amin. kita harus banyak silaturahim. Ya rezeki bukan berarti seperti benda aja. Kita mendapatkan peluang untuk memberi juga rezeki itu. Ini rezeki itu banyak, cuman memang kita dengan cara pengertian kita, rezeki itu tergantung terhadap kita mah, apa pemahaman kita yang kita ini yang bodoh. Rezeki itu cuman hanya memikir yang bisa dilihat sama kita, yang berupa benda itu. Tapi nikmat kita, rezeki kita, dikasih kita panjang umur, itu rezeki kita. Dikasih kita bisa upamana ngomong seperti itu rezeki. Dikasih kita upamanya kicep juga rezeki. Dikasih upamanya kita mendengar dan melihat juga itu rezeki. Nah itulah, seperti Bapak dari sono istri ke sini, alhamdulillah, syukur ke Allah bisa bersedekah, itu rezeki yang paling besar kalau dikatakan kepada orang yang iman. Iya betul. Nah itulah Pak. Kalau kita cuman asal kita lagi panen, alhamdulillah. Lagi punya uang, alhamdulillah. Itulah kita ya kebanyakannya ya kita itu begitu. Iya. Semua itu orang ya terhadap kita juga ini mah. Iya betul. Itu padahal itu yang rezeki besar itu. Dikasih kenikmatan, kita bisa makan,
merasakan ikan, kita berasa ikan, merasakan kita nasi, merasakan kita asin, udah garam kita merasakan asinnya, dikasihkan umpamanya makan kita gula, masih dikasih kita manisnya, dikasih asam, kita udah berasa asamnya, itu nikmat, itu rizki kita daripada Allah sebetulnya mah. Itu yang harus kita syukuri kita, cuman syukurnya kita kayak kita mah, syukurnya kita itu seperti kukur, kalau lagi panen kukur gitu. Itulah kalau lagi panen kita punya beras besar atau lagi panen besar kita, alhamdulillah pendapatan sekarang lebih daripada yang dulu gitu. Sedikit aja, waduh ini mah kurang katanya. Nah itu karena kita mah istilah menceruna atau istilahnya kita itu dikatakan rezeki itu cuman hanya mencenderung ke situ, ke materi itu. Padahal itulah seharusnya kita yang dikatakan zikrullah, zikir kepada Allah gitu. Itulah seharusnya itu pada zikir. Keadaan kita enggak istilahnya dikasih besar kita rezeki, alhamdulillah syukur ke Allah. Dikasih kecil kita sholat dari Allah. Memang semua juga kita la haula wala quwata illa billah. Itu sebetulnya Pak. Iya betul. betul. Kita menjadikan ibadah kita. Seperti kita zikir bukan karena la ilaha illallah aja, bukan. Ini juga alhamdulillah menjadikan zikir kepada Allah. Alhamdulillah enggak saka-saka Pak. Saya enggak mimpi dari sononya. Enggak mimpi saya. Enggak mimpi bahkan ke salat sama bapak sama Pak Lurah, enggak mimpi dari sono. Tapi kenapa sama Allah digerakkan bapak dari sono. Nah itu sampai ke sini, alabatan saya itu kalau kata itu lebih daripada dikasih kita gunung, antara gunung Pulasan dan gunung Asepas. Alhamdulillah. Itu Pak Lurah, kumaha. Jadi memang seperti itu, harus kita pahami bahwa rezeki Allah itu bukan hanya berupa harta yang kita lihat, tetapi ada sesuatu yang tidak kita lihat, bisa kita rasakan gitu. Bahkan kalau menurut Ustadz Nasrullah gitu. Ini ada Ustadz baru keren. Dia mengatakan musibah itu cuma bungkus. Orang itu nggak perlu bungkusnya sebenarnya. Orang dikasih permen, bungkusnya pasti dibuang. Yang diambil ada isinya. Ya kata beliau itu. Kalau musibah itu sebenarnya Allah sedang menguji dia. Ada hikmahnya, ada yang manis nantinya gitu. Itu di samping ada sakitnya. Gitu. Jadi ketika kita dapat musibah, kita harus kembali kepada Allah. Gitu. Kemudian kita mengambil hikmahnya. Gitu. Hikmah dari musibah itu. Jadi sebenarnya Allah tidak pernah ngasih musibah. Ngasih yang terbaik cuma melalui bungkusnya dulu ya. Gitu. Dia mau nggak gitu? Kadang-kadang kan nggak mau dong dikasih ya. Gitu. Seperti anak bapak lagi sakit nih. Itu sesuatu istilah rahasia. Rahasia Allah. Apakah mau menaikkan derajat kepada bapak daripada anak bapak, dari pesantren pulang ke sini dan dari sana bukan sehat tetapi sakit kira-kiranya ya. Betul. Itu sebetulnya itu rahasia Allah. Apa yang fungsinya sama kita itu mencoba terhadap kita, apakah sabar atau enggak. Karena ada berapa bagian, ada sabar musibah, ada sabar nikmat ya. Nah itulah gitu. Sabar nikmat berapa, sabar musibah berapa gitu. Iya. Itu perlu kesadaran ya. Gitu. Perlu ada yang kesadaran. Kalau ada kesadaran, insya Allah ya. Insya Allah. Hati kita tenang. Dan kita itu makanya kita dikasih nggak sehat katanya. Seperti saya Pak ini. Saya nih asal mulanya palsu. Cuma ini doang keras sakit. Ini juga belum berasa nih. Itu tuh ini belum ada tenaga pas sebetulnya mah. Nah itu. Nah ini kan aneh.
Nah ini Pak, sebenarnya ini sakit sedikit, gitu ya, lempar-lempar sedikit. Ini kan sakit Pak, malam, sebenarnya malam itu, habis lebaran 4 hari, sakit saya panik, sini sakit. Berat itu, sama saudara saya, sama Kak Eman, diburak udah 4 kali, diburak dari sini, pindah ke sini Pak. Sakitnya diburak lagi, pindah ke sini Pak. Berat ini. Dari sini Pak, ini baru sehat alhamdulillah. Obatnya juga masih ada, Atel atau kemana? Ini dikatakan gatal, bukan Pak, dikatakan enggak gatal, berupa ada gatal, tapi sakit. Nah, itu kayak itu aja, kayak koreng Pak, terus kayak gatal gitu, memang dikatakan namanya apa, namanya kururawit gitu. Tapi segini Pak nih, kesini nih. Ini akhir-akhirnya naik Pak, lemper. Iya betul. Lemper ini. Terus saya beli kemarin lebih seminggu ini, alhamdulillah agak mendingan gitu ya Pak. Tuh, terus langsung ke sini Pak nih. Ini kalau mau bangun nih Pak ya. Maafin. Arek udang gila. Wah tuh Pak. Sakit ini Pak. Sampai habis pengalaman ke Jumat. Itu sampai disusul ya aku abang masuk untuk hilang terus mencinta Tuhan. Ayo orang malah sering kita coba. Jadi memang itu Pak ya, saya juga beberapa bulan ini terkena penyakit gatal aja.